ongoing thing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Nia Veronica. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat tugas atau memenuhi ujian tengah semester Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nitra Putri Utami. Selamat menyaksikan. Baiklah, soal yang pertama. Sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan 212 siswa yang mengambil mata kuliah matis dan 188 siswa yang mengambil kedua matkul tersebut. Pertanyaannya, berapakah siswa yang mengambil kalkulus saja atau matis saja? Cara jawabnya, pertama kita ketahui, kita misalkan yang mengambil mata kuliah kalkulus itu A1. Jadi A1 sama dengan 345 siswa yang mengambil kalkulus. Yang A2 212 siswa yang mengambil matis. Dan yang mengambil kedua mata kuliah tersebut A1 irisan A2 sama dengan 188 siswa yang mengambil keduanya. Yang ditanya, berapa siswa yang mengambil kalkulus atau matis saja? Maka penyelesaiannya, yang pertama kalkulus saja. Jadi A dikurang irisan A irisan B sama dengan 345 dikurang 188 sama dengan 157. Dan yang matis saja, B dikurang irisan A irisan B sama dengan 212 dikurang 188 sama dengan 24. Jadi yang mengambil mata kuliah kalkulus sebanyak 157 dan yang mengambil mata kuliah matematika diskrit adalah sebanyak 24. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Cara penyelesaiannya, bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 itu adalah 5, 7, dan 11. Kita misalkan A1 sama dengan sifat bilangan prima dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Yang A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Yang A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Nah, A1 irisan A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Yang kedua, A1 irisan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Selanjutnya, A2 irisan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Nah, selanjutnya kita gabungkan. Jadi A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. N-nya adalah bilangan dari 1 sampai 1000 sama dengan 1000. A1 sama dengan 1000 dibagi 5 sama dengan 200. A2 1000 dibagi 7 sama dengan 142. A3 1000 dibagi 11 sama dengan 90.
A1 irisan A2 sama dengan 1000 dibagi 35 sama dengan 28. A1 irisan A3 sama dengan 1000 bagi 5 sama dengan 18. A2 irisan A3 sama dengan 1000 dibagi 77 sama dengan 12. Nah, kita hubungkan lagi. A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan 1000 dibagi 385 sama dengan 2. Nah, A1 atau A2 atau A3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3 ditambah A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 dan ditambah 2 sama dengan 376. Dan yang tidak habis dibagi sama dengan 1000 dikurang 376 adalah 624. Selanjutnya soal yang ketiga, tentukan deret telur dari yang A, fx sama dengan 1/1 dikurang x. Cara penyelesaiannya, fx sama dengan 1/1 dikurang x menghasilkan f0 sama dengan fx sama dengan 1/1 dikurang 0 sama dengan 1. F aksen x sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2 menghasilkan f aksen 0 sama dengan 1/1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 1. Turunan dari fx sama dengan 2/1 dikurang x menghasilkan turunan fx sama fx 0 sama dengan 2/1 dikurang x sama dengan 2. Turunan fx sama dengan 2/1 dikurang x pangkat 2 menghasilkan turunan f0 sama dengan 2/1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi, deret telur dari fx adalah 1/1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Yang ke B, fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2 sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2 sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya soal yang keempat, tentukan barisan FVB dari dan barisan FVE dari yang A, fx sama dengan 2x ditambah e pangkat min x. Cara penyelesaiannya, fx sama dengan 2x ditambah e pangkat min x sama dengan 2x ditambah 1 min x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Di sini kita sesuaikan dengan pangkatnya dan pernya menjadi sesuai dengan pangkat, maksudnya 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang 3 faktorial per 3 pangkat x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4
per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per X pangkat 5 faktorial. Jadi barisan dari FPB nya adalah AN sama dengan 1,11 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan 1 per 5 faktorial. Dan yang ke B, fx sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 dan seterusnya. Cara penyelesaiannya kita yang pertama, fx sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 dan seterusnya. 3 dalam kurung 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. 3 buka kurung 1 ditambah x ditambah 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial 4 pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial. Hasilnya 3 ditambah x ditambah x dikali 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 dikali 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3 dikali 5 faktorial 3 dikali 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisan dari FEB nya adalah BN 3,3 3 dikali 2 faktorial 3 dikali 3 faktorial 3 dikali 4 faktorial 3 dikali 5 faktorial dan sampai dengan 3 dikali n faktorial. Soal yang kelima, tentukan bentuk sederhana dari FBB barisan BN 000111. Jawab, fx sama dengan sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga an dikali n sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali x ditambah 0 dikali x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 dan ditambah seterusnya. Selanjutnya sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 dan x ditambah x pangkat 6 sama dengan ini langsung ke x pangkat 3 dari sini. X pangkat 3 sama buka kurung 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Jadi hasil yang kita peroleh dalam bentuk sederhananya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikali 1 per 1 dikurang x. Soal yang keenam, ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga yang A, tidak ada kotak kosong. Jawab, karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya koin 1 dalam 1 kotak, maka diperoleh fx sama dengan x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah seterusnya pangkat 5 sama dengan, masukkan pangkat 5 ya, x pangkat 5 1 per 1 per x pangkat 5 x pangkat 5 sigma r sama dengan 0 menuju tak hingga r ditambah r dikurang 1 r pangkat x pangkat r sama dengan
sigma R sama dengan 0 pangkat R sama dengan 0 menuju tak hingga 5 ditambah R dikurang 1 R X pangkat R ditambah 5. Sehingga banyaknya cara mendapatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda, sehingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah koefisien yang koefisiennya 89 X pangkat 89 dalam F X, yaitu 84 ditambah 4 80 sama dengan 88 tetap 88. Jadi faktorialnya 88 dikali 88 dikali 86 dikali 85 dikali 84 faktorial, 84 faktorial, hasilnya 481.302 ES9. Yang ke B, 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Karena 3 kotak mendapat masing-masing mendapatkan 10 koin, jadi sehingga koin sebanyak 89 maka didapatkan koefisiennya X pangkat 89, maka yang dibutuhkan R sama dengan 59. Jadi 4 ditambah 59 sama dengan 63, 59 tetap 59. Hasilnya 14.295.960. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.